Dan proyek ini sebenarnya bukan proyek yang baru ya Pak, tapi ini proyek lanjutan yang dulu pernah berjalan di tahun 2013 sampai dengan 2016, kemudian berhenti karena masalah pembebasan lahan. Total panjang terowongan ini 1,115 km. Tapi yang pengerjaan dari inlet sekarang ke arriving shaft itu 590 meter dan ini termasuk yang terpanjang di dunia. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar, menyebut bahwa proyek Sodetan Ciliwung di Kanal Banjir Timur merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Pak Heru adalah pelaksananya, tapi anggarannya disetujui di zaman Pak Anies. Anggaran yang berjalan sekarang ini sudah disusun tahun lalu. Hasan mengatakan, alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui, yaitu karena pelaksanaan pembangunan dari APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan. Ia menjelaskan bahwa perlu adanya beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan. Proses pengerjaannya pun bertahap, tidak mungkin sebelum ini sudah ada pelaksanaannya, hanya belum selesai saja. Namun, Hasan belum merinci berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta untuk proyek Sodetan Ciliwung ini. Sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Narasi tersebut berbeda dengan Presiden Jokowi yang mengatakan target proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung selesai akhir April ini. Jokowi mengapresiasi proyek ini kembali dilanjutkan setelah 6 tahun mangkrak. Jokowi mengatakan, jadi kembali lagi ke Jakarta, ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir, Jakarta harus dari hulu sampai hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai, dibangun Bendungan Ciawi, kemudian Bendungan Sukamahi sudah di atas. Jadi Jakarta masih ada masalah, sekarang juga sebentar lagi akan selesai. Mungkin April sudah selesai Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan Sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan dan 1,5 bulan bisa selesai permasalahan tersebut dan proyek berlanjut sampai sejauh ini. Jokowi lantas mengaku kaget pembebasan lahan itu dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia menyebut tidak mengetahui pendekatan apa yang dilakukan Heru hingga pembebasan lahan bisa dilakukan. Dengan adanya Sodetan Ciliwung, diyakini bahwa banjir Jakarta akan lebih mudah dikendalikan. Sodetan itu apabila sudah dibuka bisa menyedot 33 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 4 dan 63 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 1. Sodetan Ciliwung memiliki luas 3,25 meter di masing-masing ruasnya yang terbentang sepanjang 1,3 km. Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek pusat yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Warga Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat mengapresiasi langkah Anies Baswedan mencabut keputusan Gubernur 122 tahun 1997 yang mengatur soal kepemilikan sebagian tanah warga di Petamburan. Akibat keputusan Gubernur tersebut, warga tidak bisa mendirikan bangunan dan melakukan sertifikasi terhadap lahan yang dihuninya. Persoalan ini sudah terjadi sejak 24 tahun lalu. Saat itu, warga sudah berkali-kali melakukan mediasi dengan wali kota, DPRD hingga gubernur. Namun, belum ada yang mampu memberikan solusi untuk perluasan mereka. Itu terjadi karena ketidakberanian dari gubernur sebelumnya untuk merevisi kebijakan yang kurang tepat, sehingga mandek terus. Hingga pada pertengahan 2019, warga mengadukan kembali hal itu ke fraksi PKS di Komisi B DPRD DKI Jakarta. Saat itu, warga diterima oleh anggota Komisi B. Selanjutnya, DPRD DKI Jakarta menjembatani pertemuan antara warga Petamburan dengan Anies. Hingga pada Desember 2020,
Anies mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 1596 tahun 2021 yang menggantikan keputusan Gubernur 122 tahun 1997. Masyarakat kemudian mengapresiasi Anies Baswedan. Ada goodwill dari Gubernur Anies Baswedan. Ini yang membedakan antara Gubernur Anies Baswedan dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Dengan terbitnya keputusan Gubernur Anies Baswedan, warga Petamburan kini bisa mengurus 1.123 bidang tanah dari 2.123 bidang tanah yang sudah dipetakan oleh BPN. Total ada 23 hektar tanah yang ditempati oleh 8.000 kakak dari 8 RW yang bakal mendapatkan sertifikat lahan. Nah sekarang karena dari forum RW udah mengatakan kita udah bisa buat surat rumah, ya warga akhirnya benar-benar bersyukur. Terima kasih yang telah mencabut, yang telah mengusahakan wilayah Petamburan ini. Terima kasih pada mereka yang telah berjuang untuk membela tanah kita di sini. Tentu kami sangat bergembira dan bahkan kita nggak bisa melukiskan bagaimana kegembiraan yang kami rasakan ya sangat senang sekali. Beberapa tanah yang di dalam Kapgub juga sudah mulai diproses ya oleh BPN. Nah artinya yang tadinya mereka di 2018 ya mengikuti program PTSL agak pesimis karena kita kan ada di Kapgub ya, kawasan Kapgub, sehingga nggak bisa buat pada waktu 2018. Rencananya, warga bakal menggelar syukuran atas terbitnya keputusan gubernur tersebut. Mereka juga berencana mengundang Anies Baswedan dalam hajatan tersebut. Anies Baswedan memang dikenal sebagai gubernur yang berpihak kepada masyarakat kecil. Hal ini ditunjukkan bukan hanya kepada warga Petamburan saja, tetapi juga di Kampung Akuarium dan kampung-kampung susun lainnya. Puas lah, kalau bilang puas banget bandingkan shelter sama ibarat rumah dulu. Kalau saya bilang gubernur yang paling amanah, yang bisa menempati janjinya, ya pokoknya peduli sama inilah masyarakat ketimbang gubernur-gubernur sebelumnya. Lebih ke ke pengusaha, kalau sekarang lebih ke masyarakat ya, ke rakyat, ke inilah rakyat kelas bawah lah. Dari Jakarta aja udah merata, apalagi ibarat ini. Otomatis kan di Indonesia itu kan kebanyakan orang-orang kayak ini menengah ke bawah. Kalau kita diperhatikan kan siapa yang nggak mau. Anies Baswedan selalu dalam pandangan buruk konspirasi jahat. Anies justru terus menuai kebaikan rakyat karena politik akhlak yang menyertainya, bukan dari politik identitas. Begitulah sejatinya pemimpin yang selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap helaan nafasnya, bukan pada kekuasaan politik manusia yang absurd. Sejak memangku jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan seorang pemimpin yang menjadi langganan framing jahat, pembentukan opini intoleran, radikalis, dan fundamentalis, hingga dicap sebagai pengusung politik identitas, sampai menjadi anasir teroris kerap kali bertubi-tubi menerpa Anies. Sejak awal, isu-isu sektarianisme itu justru dihembuskan oleh pihak lawan. Anies itu sudah mendapatkan pelekatan stereotip, menjadi kelompok-kelompok yang mungkin waktu itu didukung oleh FPI misalnya. FPI lalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok radikal dan segala macamnya, kelompok yang keras terhadap kelompok yang minoritas di DKI Jakarta. Tetapi dari data survei, apakah itu yang memenangkan Anies Baswedan? Sejak awal survei dilakukan untuk menuju Pilkada DKI Jakarta, elektabilitas tertinggi selalu pada Basuki Cahayapurnama. Kepuasan publik terhadap Basuki Cahayapurnama selalu tinggi. Sejak kapan perubahan pilihan dari responden itu yang tadinya tingkat kepuasannya tertinggi ada pada Basuki Cahayapurnama, tiba-tiba beralih pada Anies. 72% menyatakan bahwa perpindahan atau pergantian pilihan itu sejak debat kandidat pertama. Artinya, isu-isu yang dianggap sebagai isu sektarianisme tadi, saya mengganti identitas dengan sektarianisme ya, itu rupa-rupanya tidak berhasil untuk memenangkan lawan. Identifikasi personal yang sangat kentara sebagai upaya pembunuhan karakter figur Anies begitu gencar dilakukan secara terstruktur, sistematik, dan masif, menghujani dengan isu, intrik, dan fitnah. Tidak pernah jeda dan membabi buta ditunjukkan ke Anies. Tak kurang mulai dari individu sampai organisasi,
berlomba-lomba ingin menjatuhkan Anies dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Sebut saja lakon tetap para buzzer cekak logika seperti Ade Armando, Ferdinand Hutahian, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Husin Sihab, dan manusia sejenis lainnya. Tidak ketinggalan yang paling menonjol dan getol dari Partai Solidaritas Indonesia yang program utamanya hanya mendiskreditkan Anies Baswedan. Baik para buzzer maupun PSI, keduanya cenderung seperti pemain bayaran yang mendapatkan uang dan jabatan sebagai kompensasi atas kerja-kerja mendowngrade Anies. Anies sendiri bergeming menghadapi badai stereotip baik berupa narasi maupun manuver kekuasaan politik yang menyerangnya. Anies lebih memilih menghadapi semua itu dengan sikap tenang, penuh senyuman dan tidak meninggalkan sedikit pun adab dan sopan santun. Kesabaran, keuletan, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jakarta selalu menjadi jawaban Anies terhadap pandangan underestimate, pola agitasi dan propaganda serta semua sikap-sikap merendahkan yang mengarah kepada dirinya. Sikap rendah hati dan ketulusan Anies sebagai pemimpin membuahkan kinerja dan prestasi yang membanggakan bukan hanya bagi warga Jakarta, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Siapa calon presidennya? Apa partainya? Berapa nomornya? Siapa calon legislatifnya? Insya Allah itu semua diijabah dan diantarkan pada kemenangan. Amin. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual. Jaga tiga-tiganya, insya Allah perjuangan kita diberikan jalan-jalan menuju keberhasilan. Tentu saja, fakta dan realitas keberhasilan Anies membuat para buzzer, partai sempit iman dan kaum otak pendek serta tipis akal semakin kencang-kencang menampilkan kesetanan pada jiwa raganya.